Yuk kita bedah bareng sebuah sistem kuno untuk menafsirkan aturan yang ternyata, masih relevan banget loh sampai sekarang. Pernah nggak sih Anda baca sebuah aturan terus jadi bingung, kayak ambigu banget gitu? Nah, ini tuh bukan masalah baru. Udah dari dulu para pemikir dan ahli hukum pusing sama hal ini. Coba bayangin deh, Anda lihat papan pengumuman ini. Dilarang membawa kendaraan di taman. Oke, tapi kendaraan itu apa aja ya? Mobil sih jelas. Tapi kalau sepeda, skateboard, truk mainan anak kita gimana? Nah, masalah kayak gini, nerjemahin aturan umum ke situasi spesifik itu terjadi di mana-mana. Dan ternyata, tantangan yang sama persis juga dihadapi para ulama Islam zaman dulu waktu menafsirkan Al-Quran. Mereka sadar, wah ini butuh cara yang sistematis. Perlu ada alat buat membedakan mana aturan yang sifatnya luas dan mana yang ada syarat-syarat khususnya. Jadinya, mereka pun mengembangkan sebuah perangkat yang canggih banget untuk ini. Oke, siap. Yuk kita mulai. Ini dia agenda kita biar makin paham sama sistem interpretasi yang canggih ini. Oke, bagian pertama, kita coba pahami dulu kenapa sih sistem yang jelas kayak gini tuh penting banget. Jadi gini, Al-Quran itu kan isinya prinsip-prinsip hukum yang sifatnya abadi, berlaku sepanjang masa. Tapi tantangannya adalah gimana cara menerapkannya di situasi dunia nyata yang spesifik dan seringkali beda-beda. Nah, dari sinilah muncul kebutuhan butuh banget sebuah metodologi yang jelas untuk membedakan teks yang umum dan yang spesifik. Dan inilah inti dari sistem yang mereka bangun. Para ulama dengan cermat membedakan antara dua jenis pernyataan dalam teks. Aturan yang umum mereka sebut mutlak, artinya tidak dibatasi. Anggap aja kayak lautan lepas, luas banget. Nah, kalau aturan yang khusus disebut muqayyad, artinya dibatasi. Ini lebih kayak sungai, yang alirannya jelas dan terkendali. Jadi, intinya apa? Inti dari sistem ini adalah untuk tahu kapan sih aturan sungai yang spesifik ini berlaku buat aturan lautan yang umum itu. Dan ini bukan tebak-tebakan loh, para ulama benar-benar mengembangkan kerangka kerja yang jelas, semacam alur berpikir gitu, tentang gimana kedua jenis teks ini saling berhubungan. Ada 4 skenario utama yang mereka identifikasi. Kuncinya cuma 2. Lihat sebabnya dan lihat hukumnya. Apakah sama atau beda? Kadang aturan yang khusus itu jadi pembatas buat aturan umum. Tapi di lain waktu, keduanya jalan sendiri-sendiri. Biar nggak bingung, yuk kita lihat contoh nyatanya. Oke, studi kasus pertama. Ini contoh di mana sistemnya berhasil banget menciptakan kesepakatan yang jelas. Di satu ayat, Al-Quran bilang kalau darah itu haram. Titik. Ini pernyataan mutlak. Umum banget kan? Tapi tunggu dulu. Di ayat lain, yang topiknya sama, ada detail tambahan. Darah yang mengalir. Nah, ini dia muqayyadnya. Pernyataan yang lebih spesifik. Nah, karena sebabnya sama, yaitu soal pengharaman darah, dan hukumnya juga sama, yaitu haram, para ulama sepakat bulat. Mereka bilang ayat yang spesifik ini fungsinya memperjelas ayat yang umum tadi. Jadi, larangannya itu spesifik untuk darah yang mengalir saja. Tapi, nggak selamanya semulus itu. Kasus berikutnya justru nunjukin gimana sistem ini bisa memicu perdebatan intelektual yang seru. Oke, konteks pertama, kafarat atau tebusan karena membunuh tanpa sengaja. Di sini Al-Quran bilang harus memerdekakan budak yang beriman. Spesifik banget kan? Ini muqayyad. Terus ada konteks lain nih, tebusan buat sumpah zihar. Di sini aturannya cuma bilang merdekakan seorang budak. Nggak ada embel-embel beriman. Nah, ini mutlak. Nah, munculkan pertanyaan besarnya, apakah syarat beriman dari kasus pertama tadi harus ditarik juga ke kasus kedua? Di sini situasinya menarik. Hukumnya sama, yaitu sama-sama memerdekakan budak. Tapi sebabnya beda. Yang satu karena pembunuhan tidak sengaja, yang satu lagi karena sumpah zihar. Dan disinilah perdebatannya jadi seru. Menurut mazhab Hanafi, karena sebabnya beda, ya aturannya jalan sendiri-sendiri. Nggak bisa dicampur aduk. Jadi untuk zihar, bebas mau merdekakan budak yang mana saja. Tapi mayoritas ulama atau jumhur punya pandangan lain. Menurut mereka, karena subjek hukumnya sama-sama memerdekakan budak, maka Al-Quran harus dipahami sebagai satu kesatuan. Jadi, aturan yang spesifik, yaitu beriman, harus ikut diterapkan ke aturan yang umum. Terus apa pentingnya kita ngobrolin semua ini? Kenapa kerangka berpikir yang umurnya udah ratusan tahun ini masih relevan sekarang? Ini penting banget. Karena ini bukan cuma sekedar olahraga otak, akademis. Ini nunjukin ada sebuah tradisi hukum yang canggih. Aturan-aturannya nggak dibuat sembarangan, tapi dibangun di atas metode yang ketat, berbasis bukti, dan pakai logika buat memahami teks suci.
Ada konsistensi, ada prediktibilitas, dan ini punya dampak nyata ke jutaan orang sampai hari ini. Jadi, pada dasarnya mutlak dan muqayyad, ini ibarat mesin interpretasi yang super canggih. Tujuannya apa? Untuk memastikan hukum itu diterapkan dengan konsisten, logis, dan dengan pemahaman teks yang benar-benar mendalam. Ini adalah jembatan dari prinsip universal ke aplikasi praktis di dunia nyata. Dan kita kembali lagi ke awal. Sistem kuno ini ngingetin kita satu hal penting. Setiap kali kita baca aturan, hukum, atau teks apapun, coba deh cari hubungannya. Hubungan antara pernyataan yang umum dengan detail-detail kecil yang spesifik, karena seringkali disitulah letak kuncinya. Jadi, lain kali Anda baca sebuah aturan, Anda bakal cari rincian tambahannya nggak?